Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat lahir maupun batin. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, mohon maaf sebelumnya kalau kami beberapa waktu belakangan ini jarang mengupload karena memang di Padepokan sedang ada beberapa kegiatan santri yang memang selama 40 hari ada kegiatan khusus, sehingga aktivitas untuk membuat konten ataupun acara-acara di luar agak berkurang atau kami kurangi, sehingga kalau ada konten-konten kami yang jarang mengupload atau jarang diupload, atau kami tidak mengupload video karena memang lagi ada kegiatan di Padepokan. Dan sahabat-sahabat, pada malam hari ini kita akan membantu saudara kita yang bernama Mas Budi yang berada di, tinggalnya di mana Mas Budi? Nganjuk Pak, Jawa Timur. Apa, Purworejo? Nganjuk? Nganjuk, Oh, daerah Nganjuk, Jawa Timur. Mas Rudi ini punya orang tua sakit sudah berapa tahun Bapak Mas Rudi? 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun tapi tidak bisa bergerak apa-apa, cuman kalau dibawa ke medis katanya medis tidak ada apa-apanya, tapi orang tua beliau ini tidak bisa bangun. Makanya apakah benar-benar medis yang belum terdeteksi oleh alat atau memang ada sesuatu yang di luar dari medis itu? Untuk itu kita akan melakukan proses minimalisasi. Tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Siap Mas Rudi, sama-sama berdoa ya Mas Rudi ya. Sutrisno bin Sumari ya, minta sama Allah. Baik, sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ada satu sosok yang masuk ke tubuh mediator kita. Kita akan mengetahui sosok apa ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, tenang. Mohon maaf, bisa bicara? Bisa bicara? Enggak. Saya bantu supaya bisa bicara ya. Bisa. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa bicara sekarang? Bisa? Mohon maaf ini. Ini apa kamu yang ada di tubuhnya Pak Sutrisno? Hah? Iya. Iya. Oh, sudah berapa lama kamu ada di tubuhnya Pak Sutrisno itu? Sudah lama. Sudah lama. Terus apa yang kamu lakukan? Ini kamu kenapa nih nggak bisa bangun atau kenapa? Ya. Ini ada sosok yang ikut ke Bapak, tapi memang dia nggak bisa bangun sama sekali nih Mas Rudi. Memang wajar kalau Bapak nggak bisa bangun juga. Nah, tenang, kenapa? Kamu sendiri kenapa? Bisa bicara. Siapa tahu saya bisa bantu. Nah, ini sahabat-sahabat, ternyata ada satu sosok Korin yang memang dia tidak bisa bangun. Nah, apa yang bisa saya bantu nih? Kenapa? Oh, kamu kenapa ini?
Kamu dulu meninggalnya kenapa? Saya dikurung. Dikurung. Dikurung gimana maksudnya? Diikat, Pak. Diikat. Siapa yang ikat ini? Ya. Ya, saya boleh tahu siapa yang ikat? Penjahat, Pak. Oh, dulu kamu meninggalnya dibunuh sama orang, sama penjahat-penjahat, terus kamu diikat. Jadi ada Korin dulunya korban pembunuhan Mas Rudi, tapi dia dibunuh diikat, nggak bisa bergerak jadi waktu dibunuhnya. Makanya Bapak nggak bisa apa-apa ini ya kan. Baik, saya akan bantu kamu ya supaya kamu bisa lepas ikatannya ya. Tenang. Tenang ya. Sudah gimana ikatannya? Sudah lepas? Bisa bangun? Ya. Mau bangun berdiri itu bagaimana? Ya. Coba. Tenang. Kenapa kamu masih sedih? Kenapa? Kamu kan sudah dibantu nggak diikat. Coba bicara sama saya, nggak apa-apa. Saya nggak bakal ganggu kamu. Gini, tenang. Kan saya udah bantu. Kenapa kamu masih sedih? Kenapa? Sudah lama, Pak. Saya diikat, Pak. Oh gitu. Iya. Itu apa? Kamu dirampok, dibegal, dirampok? Oh gitu. Mohon maaf. Maafkan saya, Pak. Kenapa? Oh ya, kenapa kamu minta maaf sama saya? Oh karena ganggu bapak ini. Oh. Jadi dia minta maaf katanya Mas Rudi kalau selama ini di situ ikut di badannya bapak. Cuman dia waktu meninggalnya korban pembunuhan ini diikat badannya. Jadi memang nggak bisa bergerak dia, nggak apa. Jadi makanya efek di bapak juga ada begitu ya. Cuma nanti kita lihat selain ini ada nggak pengaruh yang lain Mas Rudi ya. Baik gini, kamu sudah saya bantu ikatnya lepaskan, gitu ya. Terus gini, namanya siapa? Siapa tahu saya bisa bantu doa untuk kamu. Riko, Pak. Oh Riko, dulu meninggal usianya berapa Riko ini? 17, Pak. Oh masih muda ya, 17 tahun. Namanya Riko. Riko nanti saya kirimin Al-Fatihah ya. Semoga Rikonya dikasih kebaikan sama Allah di sana ya. Tapi Riko jangan ganggu Pak Sutrisno lagi ya. Nah, baik, kita kirim Al-Fatihah untuk Korin ini. Semoga Allah kasih kebaikan. Karena ini korban pembunuhan dan sewaktu meninggal pun dibunuh masih diikat juga. Makanya ada efek ke Pak Sutrisno tidak bisa bergerak, bangun juga nggak bisa. Ya, kenapa? Ada apa? Itu, Pak. Kenapa? Ada apa dengan Pak Sutrisno? Kenapa? Di dalam rumahnya, Pak. Dalam rumahnya kenapa? Ada syariat, Pak. Oh, dalam rumahnya ya. Itu baik atau gimana syariatnya itu? Kurang baik. Iya. Jadi ternyata di rumah beliau juga ada sesuatu yang syariat bahasanya, tapi yang menutupi, Pak. Menutupi dalam hal apa itu? Menutupi dalam keluarganya, Pak. Biar apa itu maksudnya? Biar tidak bisa dilihat sama orang, Pak. Oh gitu. Baik. Ya sudah, jadi Riko kan sudah didoakan nanti sama kami ya. Mau didoain sekarang baca Al-Fatihah. Baik ya. Susun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya,
Semoga dengan Fatihah ini Allah ngasih kebaikan kasih, ya. Pak. Mariko ya. Ya sudah. Riko mau dipindahin, jangan ke di situ lagi ya, di tempat yang lebih baik lah ya, apa di makam daerah sana ya. Di Tapi punya penyakit, Pak. Oh, punya penyakit juga. Apa? Maksudnya di bagian perutnya, dadanya juga. Oh gitu. Jadi Mas Rudi, sebetulnya Bapak memang ada sosok gaib atau korin yang ikut Mas Rudi ya. Cuma memang sebetulnya Bapak juga punya penyakit medis sebenarnya Mas Rudi. Punya penyakit medis, satu di bagian perut Bapak sama di bagian dada. Ya. Ya sama itu, Pak. Hah? Cakupan. Ya. Sama ada beberapa saraf yang kejepit Mas Rudi. Bapak apa pernah jatuh? Dulu jadi di tulang belakang tulang ekornya itu Mas Rudi ada saraf yang kejepit Bapak. Jadi ke bawahnya berpengaruh itu Mas Rudi. Ya pernah, Pak Ustadz. Oh iya ya. Jadi memang bukan stroke Bapak, tapi ada saraf yang kejepit itu Mas Rudi. Tapi ini medis ya Mas Rudi ya. Cuman memang di medis sih kelihatannya enggak bukan stroke-nya, tapi ini saraf yang kejepit. Gitu kan, dan ini memang bagiannya terkadang harus di alternatif yang mengerti dengan saraf kejepit itu Mas Rudi. Iya. Nah, ya, tapi insya Allah yang penting gangguan yang gaibnya kita hilangkan, kita pindahin. Kalau masalah itu mungkin nanti dicari solusinya Mas Rudi ya. Mungkin dari situ nanti ada yang ngerti ya Mas Rudi tentang saraf kejepit ya. Mas Rudi, di tempat kita ada makam nggak, makam umum di situ? Makam ada ya? Ada, Pak Ustadz. Namanya apa? Nama pemakamannya? Ini kita pindahin aja ke pemakaman di sana korinnya. Bulak Meloko, Pak Ustadz. Bulak? Bulak Meloko. Oh, Bulak Meloko. Ya. Baik, kita pindahin aja ke sana. Yang penting jangan ganggu Bapak lagi. Kedua nanti setelah itu kita ngobrol gimana baiknya ya Mas Rudi. Kita pindahkan dulu ininya Mas Rudi ya. Yang penting jangan ganggu Bapak lagi ya. Sahabat-sahabat, kita pindahkan dulu korin ini ke salah satu makam umum yang di daerah sana yang bernama Bulak Meloko. Baik Rudi biar lebih baik ya pindahin di sana ya. Lihat ya, jangan pernah ganggu. Ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik. Ya. Jadi Mas Rudi itu ada di bagian tulang ekor belakang itu Mas Rudi, itu mempengaruhi ke kaki Bapak juga nanti Mas Rudi. Jadi kekuatannya nggak ada. Gitu. Tapi di sana mungkin ada nggak yang tukang urut yang ngerti saraf itu Mas Rudi? Yang saraf kejepit. Ada, Pak Ustadz. Ada ya. Coba syariatnya itu bukan yang nggak boleh, bukan nggak bagus ke dokter ya Mas Rudi, tapi itu bagiannya harus ke yang ngerti di saraf-saraf kejepit Mas Rudi. Insya Allah apabila sarafnya dibenerin, maka gizi atau yang ke kakinya jalan lagi. Kalau saraf itu udah dibenerin Mas Rudi. Jadi ada tulang yang bergeser, jadi dia ngedorong saraf itu Mas Rudi, sehingga nggak bisa bergerak nanti Bapak. Iya. Ya, cuman itu kan asli medis, kalau itu asli ujian dari Allah Mas Rudi ya. Kalau tadi yang gaib itu memang ada yang ikut, dia sosok korin yang dulu meninggalnya dibunuh tapi diikat. Itu juga sehingga Bapak nggak bisa bergerak. Tapi secara zohirnya, secara medisnya Bapak saraf di bagian belakang, bagian pinggangnya. Makanya lemes nanti Bapak bagian kakinya Mas Rudi. Iya. Ya, yang pasti gini Mas Rudi, itu bukan sihir, bukan perbuatan zolim dari orang ya Mas Rudi ya. Artinya tinggal kita yakin, boleh kita bersyariat, pasrah sama Allah, sama-sama berdoa. Cuman tetap syariatnya cari orang yang ngerti saraf-saraf kejepit Mas Rudi ya. Insya Allah kami pun di sini tetap bantu doa dengan santri-santri, semoga Bapak Sutrisno dikasih kesehatan ya Mas Rudi, terutama keluarga juga. Iya. Iya ya, sama-sama berdoa Mas Rudi semua ya.
keluarga besar, salam, pasrah sama Allah ya. Oke, siap. Oke Mas Rudi ya, salam untuk semua ya. Yo, assalamualaikum. Salam. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, baru saja kita membantu Mas Rudi yang ada di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Beliau ternyata ayahnya sakit sudah 5 tahunan kurang lebih. Periksa secara medis tidak ada gangguan apa-apa menurut medis. Setelah kita melakukan proses modifikasi, ternyata memang ada satu sos korin yang ternyata korin itu pengakuannya korban pembunuhan, waktu dibunuh juga masih tetap diikat sehingga dia tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi alhamdulillah atas izin Allah korinnya mau kita pindahkan ke salah satu pemakaman di sana. Tapi sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ternyata selain ada sosok korin yang ikut, beliau ini punya penyakit yang asli medis yang menurut dokter mungkin tidak terlalu dikatakan atau bagaimana, yang berkaitan dari perut ke dada sehingga kadang-kadang agak seperti terselak. Dan yang kedua, ada saraf yang kejepit sehingga dari saraf yang kejepit itu mempengaruhi kaki dari Pak Sutrisno untuk melakukan aktivitas, karena apabila saraf itu terjepit maka secara otomatis mempengaruhi dari pergerakan ataupun kaki bahkan tubuh yang lain. Baik sahabat-sahabat, terkadang tidak semua penyakit itu dari perbuatan sihir atau perbuatan zalim manusia. Terkadang kita sudah buruk sangka, jangan-jangan ini perbuatan sihir, santet atau peluk. Untuk itu tetap hakikatnya penyakit dari Allah, walaupun asbab medianya dari makhluk atau dari yang lainnya. Tetap berdoa, berusaha, tapi sandarannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menghilangkan penyakit dan hanya Allah juga yang bisa menyembuhkan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran Jagat Langit.